Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Setiawan dengan IP 0015001084. Pada video ini saya akan menjelaskan terkait DS13, yaitu Manage Operation atau pengelolaan operasi dari COVID 4.1 untuk memenuhi tugas pengganti UTS mata kuliah tata kelola teknologi informasi. Dan langsung saja ke dalam materinya, yaitu mulai dari pendeskripsian proses. Untuk Manage Operation ini yaitu pemrosesan data yang lengkap dan akurat, memerlukan manajemen prosedur pemrosesan data yang efektif dan pemeliharaan dan rajin dari perangkat keras. Proses ini mencakup menetapkan kebijakan dan prosedur operasi untuk manajemen efektif dari pemrosesan terjadwal, melindungi keluaran sensitif, memantau kinerja infrastruktur, dan memastikan pemeliharaan preventif perangkat keras atau bisa disebut sebagai tindakan pencegahan. Efektif, manajemen operasi membantu menjaga integritas data dan mengurangi penundaan bisnis dan biaya operasi TI. Untuk kontrol atas proses TI, yaitu dari pengelolaan operasi ini, yaitu untuk memenuhi kebutuhan bisnis untuk TI dari menjaga integritas data dan memastikan bahwa infrastruktur TI dapat bertahan pulih dari kesalahan dan kegagalan, yang difokuskan kepada memenuhi tingkat layanan operasional untuk pemrosesan data terjadwal, melindungi keluaran sensitif, dan memantau serta memelihara infrastruktur. Untuk capaiannya itu ada dua, yaitu yang pertama mengoperasikan lingkungan TI sesuai dengan tingkat layanan dan disepakati dan di instruksi yang ditentukan, dan untuk yang kedua itu memelihara infrastruktur TI. Dan untuk pengukurannya itu ada tiga. Yang pertama jumlah tingkat layanan yang terkena dampak insiden operasional, yang kedua jangka waktu henti yang tidak direncanakan yang disebabkan oleh insiden operasional, dan yang ketiga yaitu persentase aset perangkat keras yang masuk dalam jadwal pemeliharaan efektif. Untuk fokus area pada DS13 ini yaitu dari resource management itu sebagai utama, mencakup dari aplikasi, informasi infrastruktur, dan orangnya, yaitu sumber daya manusianya. Oke, langsung ke kontrol objektif. Dari yang kontrol objektif 13.1 yaitu instruksi dan prosedur operasi. Menetapkan, menerapkan, memelihara prosedur untuk operasi TI, memastikan bahwa anggota staf operasi mengetahui semua tugas operasi yang relevan dengan mereka. Prosedur operasional harus mencakup semua serah terima shift atau penyerahan aktivitas secara formal, pembaruan status masalah operasional, prosedur operasi eskalasi, dan laporan tentang tanggung jawab saat ini untuk mendukung tingkat layanan yang disepakati dan memastikan operasi. Untuk yang selanjutnya, 13.2 itu penjadwalan pekerjaan, mengatur penjadwalan pekerjaan, proses dan tugas ke dalam urutan yang efisien, maksimal throughput, dan memanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Dan selanjutnya itu pemantauan infrastruktur TI, menetapkan dan menerapkan prosedur untuk memantau infrastruktur TI dan kegiatan terkait. Pastikan bahwa informasi kronologis yang memadai disimpan dalam log operasi untuk memungkinkan rekonstruksi, peninjauan, dan pemeriksaan urutan waktu operasi dan kegiatan lain di sekitar atau mendukung operasi. Terus selanjutnya yaitu dokumen sensitif dan perangkat input, menetapkan pelindungan fisik yang sesuai, praktik akuntansi, dan manajemen inventaris atau aset TI yang sensitif, seperti formulir khusus, instrumen yang dapat dikategorisikan, printer, tujuan khusus, atau token keamanan. Dan yang terakhir yaitu kontrol objektif 13.5, pemeliharaan pencegahan untuk perangkat keras, yaitu menetapkan dan terapkan prosedur untuk memastikan pemeliharaan infrastruktur tepat waktu untuk mengurangi frekuensi yang dampak kegagalan atau penurunan kerja. Oke, selanjutnya itu dari pedoman manajemennya. Yang pertama itu dari AG 14 untuk masukannya, penggunaan operasional dukungan teknis dan administrasi, atau kedua itu AG 17 pemrosesan produksi dan rilis perangkat lunak dan rencana distribusi. Untuk yang selanjutnya DS1, dari DS1 itu masukannya itu SLA atau perjanjian antara penyedia layanan dan pelanggan, dan olah kontrak antara pelanggan antara departemen dukungan internal organisasi yang menyediakan SLA. Untuk itu dari DS4 masukannya yaitu penyimpanan cadangan dan praktek perlindungan. Dari DS9 yaitu masukannya konfigurasi TI atau digital asset. Dari DS11 yaitu masukannya instruksi operator untuk menghitung data. Untuk outputnya atau keluarannya itu tiket insiden ke DS8. Itu untuk yang keluaran dari histori kesalahan akan ke DS10. Untuk keluaran dari laporan kinerja proses akan ke DS1. Oke, selanjutnya yaitu ada RACI chart. RACI adalah singkatan dari Responsible Accountable Consultant dan Inform.
Untuk aktivitas yang pertama yaitu meng-create or modify operation procedure, atau membuat atau memodifikasi prosedur operasi. Itu fungsi dari head of head of operation, itu untuk sebagai accountable dan responsible. Selanjutnya itu schedule workload and batch jobs, itu penjadwalan beban kerja dan pekerjaan kelompok. Itu fungsi dari business process owner sebagai consultant, dari head operation sebagai accountable atau responsible. Untuk dari chief architect, fungsinya yaitu sebagai consultant, dari head development juga sebagai consultant. Nah, selanjutnya itu monitor infrastruktur, processing and resolve problem, atau pemantauan infrastruktur dan pemrosesan dan menyelesaikan permasalahan. Nah, itu di sini fungsi dari head operation sebagai accountable atau responsible. Oke, selanjutnya manage and secure physical output, atau mengelola dan perlindungan keluaran fisikal, yaitu sebagai fungsi dari head operation sebagai accountable atau responsible. Selanjutnya itu fungsi dari compliance audit, risk and security sebagai consultant. Selanjutnya itu aktivitas selanjutnya apply fix or change to schedule and infrastructure, atau menerapkan perbaikan atau mengubah untuk schedule dan infrastruktur. Itu fungsi dari business process owner sebagai consultant. Selanjutnya ada head operation sebagai accountable atau responsible. Itu fungsi dari chief architect sebagai consultant, fungsi dari head development sebagai consultant, fungsi dari compliance audit, risk and security sebagai consultant. Okay. Selanjutnya itu implement atau establish a process for safeguarding authentication device against interface loss and theft. Itu fungsi dari CIO sebagai accountable, fungsi dari head operation sebagai responsible, fungsi dari head administrative sebagai inform yang menginformasikan, dan selanjutnya fungsi dari compliance audit, risk and security sebagai consultant. Dan yang terakhir, schedule and perform preventive maintenance, atau penjadwalan dan pemeliharaan tindakan pencegahan. Itu fungsi dari head operation sebagai accountable atau responsible. Oke, yang selanjutnya itu maturity model atau model kematangannya. Dari stiker sini ada 6 level kematangan, mulai dari 0 atau tidak ada atau non-existent. Itu organisasi tidak mencurahkan waktu dan sumber daya untuk membentukkan dukungan TI dasar dan kegiatan operasi. Dan untuk level yang satu, atau untuk permulaan atau inisial atau ad hoc, itu organisasi menyadari perlunya penataan fungsi dukungan TI. Beberapa prosedur standar ditetapkan agar kegiatan operasi bersifat reaktif. Sebagian besar proses operasional dijatuhkan secara informal dan pemerintahan proses yang diterima tanpa validasi sebelumnya. Komputer, sistem, dan aplikasi yang mendukung proses bisnis seringkali terputus, tertunda, dan tidak tersedia. Waktu hilang sementara, karyawan menunggu sumber daya, media keluaran terkadang muncul di tempat yang tidak terduga atau tidak sama sekali. Selanjutnya yang itu level kedua itu berulang tapi intuitif atau reportable but intuitive. Organisasi menyadari peran kunci yang dimainkan oleh aktivitas operasi TI dalam menyediakan fungsi dukungan TI. Anggaran untuk dialokasikan berdasarkan kasus per kasus. Operasi dukungan TI bersifat informatif dan intuitif. Ada ketergantungan yang tinggi pada keterampilan dan kemampuan individu. Instruksi yang mencakup apa yang harus dilakukan, kapan, dan dalam urutan yang tidak didokumentasikan. Beberapa pelatihan operator ada beberapa standar operasi formal. Itu yang selanjutnya adalah level ketiga, itu proses terdefinisi atau define. Kebutuhan untuk manajemen operasi komputer dipahami dan diterima dalam organisasi. Sumber daya dialokasikan dengan beberapa pelatihan di tempat kerja terjadi. Fungsi yang dapat diulang didefinisikan secara formal, distandarisasi, didokumentasikan, dan
dikomunikasikan. Peristiwa dan hasil tugas yang diselesaikan dicatat, dan yang pelaporan terbatas kepada manajemen. Penggunaan penjadwalan otomatis dan alat lainnya diperkenalkan untuk membatasi intervensi operator. Kontrol yang diperkenalkan untuk penempatan pekerjaan baru dalam operasi. Kebijakan formal dikembangkan untuk mengurangi jumlah kejadian yang tidak terjadwal. Perjanjian pemeliharaan dan layanan dengan vendor masih bersifat informal. Selanjutnya level 4 yaitu dikelola dan terukur atau manage and measurable. Operasi komputer dan tanggung jawab lingkungan didefinisikan dengan jelas dengan pemilikan ditetapkan. Operasi didukung melalui anggaran sumber daya untuk belanja modal dan sumber daya manusia. Paten diinformasikan dan berkelanjutan. Jadwal dan tugas didokumentasikan dan dikomunikasikan dari sistem internal kepada PCTI dan kepada pelanggan bisnis. Hal ini dimungkinkan untuk mengukur dan memantau kegiatan sehari-hari dengan perjanjian kinerja standar dan tingkat layanan yang ditetapkan. Itu penyimpangan dari norma yang ditetapkan dengan cepat ditangani dan diperbaiki. Manajemen memantau penggunaan sumber daya komputasi dan penyelesaian pekerjaan tugas yang diberikan. Upaya berkelanjutan adalah untuk meningkatkan tingkat otomatis proses sebagai sarana perbaikan terus-menerus. Perjanjian pemeliharaan dan layanan formal disebut dengan vendor. Ada keselarasan penuh dengan proses manajemen masalah kualitas dan ketersediaan didukung oleh analisis penyebab kesalahan dan kegagalan. Dan level yang terakhir yaitu level 5 atau isi mulai optimal, itu operasi dipakai efektif, efisien dan juga fleksibel untuk memenuhi kebutuhan tingkat layanan dengan kehilangan produktivitas minimal. Proses manajemen TI personil distandarisasi dan dokumentasikan dalam basis pengetahuan dan tunduk pada perbaikan terus-menerus. Proses otomatis memiliki sistem operasi dengan mulus dan berkontribusi pada lingkungan stabil. Semua masalah analisis untuk mengidentifikasi apa penyebabnya. Pertemuan rutin dengan manajemen perubahan memastikan penyertaan perubahan jadwal produksi secara tepat waktu. Dalam kerjasama dengan vendor, peralatan dianalisis dengan untuk usia dan gejala kerusakan dan pemeliharaan terutama bersifat preventif atau sebagai tindakan pencegahan. Oke, sini mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.